Sudah. Sudah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas terkait materi yaitu kurang disiplin. Nah, mengingat kemarin banyak guru-guru mapel, sebagian ya bukan banyak ya, yang curhat kepada saya di kelas ini banyak sekali siswa yang kurang disiplin waktu jam pelajaran. Contohnya seperti saat pelajaran Mas Rian tidur, terus Mbak Asri menyontek, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum melanjut ke materi, saya akan memberikan tujuan kita terlebih dahulu untuk terkait pembahasan materi ini, yaitu tujuannya agar kita dapat memahami pentingnya kedisiplinan diri pada kita, dan tentunya kita dapat merubah sikap buruk kita untuk menjadi lebih disiplin. Dapat dimengerti anak-anakku? Pak. Pak izin mau ke toilet, apakah diizinkan? Silakan. Terima kasih, Pak. Nah, untuk lebih semangat lagi, sepertinya saya akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breakingnya, saya mohon semua untuk berdiri terlebih dahulu. Nah, ice breaking kali ini saya akan melakukan yaitu dengan tepuk-tepuk saja. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang malam, kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Dan kalau saya bilang malam, kalian tidak tepuk, karena malam waktunya tidur. Sudah siap semuanya? Siap. Pagi, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam. Oke, sudah cukup. Semua sudah fokus ya anak-anak. Kita langsung lanjut ke materi kita, yaitu mengenai kurang disiplin. Yang pertama ada pengertian disiplin. Nah, disiplin yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tua untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah kepatuhan menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan ya anak-anak bahwa disiplin itu adalah suatu kepatuhan terhadap menaati suatu aturan, dan disiplin adalah tingkat konsisten dan konsekuen seorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, disiplin bisa dimulai dengan disiplin waktu dan konsisten dengan tanggung jawab. Lanjut. Apa sih faktor perilaku kurang disiplin pada remaja? Mungkin ada yang tahu anak-anakku? Saya Pak. Apa, Mas Tian? Bolos. Oke, ada yang lain? Pak. Oke, betul semua. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor kebiasaan pribadi. Kebiasaan pribadi menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya disiplin. Kebiasaan ini berkaitan dengan pola hidup keseharian siswa atau orang, seperti pola tidur, cara mengatur waktu, kebiasaan belajar, dan penggunaan gawai. Nah, mengapa faktor pribadi menjadi faktor utama? Karena itu terjadi pada diri kita sendiri. Yang membuat kita kurang disiplin adalah diri kita sendiri. Contohnya seperti pola tidur, kalian sering begadang, sering tidak konsisten bangun pagi, dan sulit mengatur waktu. Selanjutnya yaitu pengaruh teman sebaya. Mbak Yuli bisa dibacakan?
Pengaruh teman sebaya. Teman sebaya juga memiliki pengaruh besar terhadap rendahnya kedisiplinan diri. Hal ini menyebabkan anak lebih mudah mengikuti perilaku teman meskipun tidak selalu positif, seperti mengobrol saat pelajaran berlangsung, menunda tugas, atau mengabaikan aturan sekolah. Nah, pengaruh teman sebaya ini juga bisa dibilang faktor yang sangat kuat ya dalam kurangnya disiplin, terutama pada anak remaja seperti kalian yang masih duduk di bangku kelas 9. Nah, selanjutnya ada kurang pengawasan keluarga. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya disiplin diri siswa adalah kurangnya pengawasan dari pihak keluarga, khususnya orang tua. Pada usia remaja awal, siswa masih membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan penguatan kebiasaan positif dari rumah. Namun banyak ditemukan bahwa sebagian orang tua sibuk bekerja sehingga tidak selalu memantau aktivitas atau kegiatan belajar anak pada saat di rumah. Faktor ini biasanya dimanfaatkan oleh siswa. Oh, bapak ibuku nggak ada di rumah, jadi aku bebas ngapain aja, bebas itu seharian, bebas main game, gitu. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Mbak Yudit, kita tolong dibacakan. Faktor lingkungan sekolah. Penerapan aturan di sekolah terkadang masih kurang konsisten, sehingga membuat siswa merasa bebas melanggar tanpa konsekuensi yang berarti. Ketika pengawasan dari guru tidak ketat atau hukuman tidak dijalankan secara tegas, siswa cenderung menyepelekan aturan dan memilih untuk melakukan hal-hal yang disukai meskipun bertentangan dengan tata tertib sekolah. Nah, ini juga sangat sering terjadi ya anak-anakku di lingkungan sekolah. Seperti contohnya cewek-cewek menggunakan make up ke sekolah, terus Mas-Rian celananya pensil, dan masih banyak lagi. Kalau Nah, nggak make up kan kucing, Pak. ya yang penting kan ada aturannya. Itu tentang tanggung jawab kita terkait mentaati peraturan sekolah. Permisi, Pak. Selanjutnya, Izin masuk, Pak. silakan. Nah, yang terakhir ada faktor media sosial dan teknologi. Biasanya mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponsel daripada mengerjakan tugas sekolah atau melakukan hal positif lainnya. Banyak orang mengakui bahwa mereka sulit mengendalikan diri ketika menggunakan ponsel karena lebih tertarik pada hiburan di media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, dan sejenisnya daripada belajar. Kebanyakan pada era digital ini, anak-anak biasanya lebih cenderung bermain gawai daripada belajar atau membaca buku. Ini suatu contoh perilaku kurang disiplin yang sangat buruk ya anak-anakku. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan apakah sudah dapat dipahami? Ya. Oke, nah selanjutnya Bapak akan bermain menggunakan pohon. Namanya ini pohon komitmen. Nah, cara mainnya nanti ini ada, saya kasih satu pertanyaan dan satu daun. Dari pertanyaan ini jawabannya ditulis di sini, dikasih nama. Kalau sudah nanti maju ke depan, ditempelkan ke pohon komitmen seperti contoh yang sudah saya buat. Apakah dapat dipahami anak-anakku? Bisa, Pak. Bisa diambil dulu anak. Boleh dibuka, Pak. Boleh. Oke, boleh dibuka. Sembari saya membagikan daunnya. Untuk mengisi jawabannya saya beri waktu 5 menit ya anak-anak. Nanti kalau sudah silahkan maju ke depan, lalu menempelkan pada pohon komitmen ini. Silakan masuk ke dalam.
buat belajar. Aku sini ya. Ya, Ini kena ininya nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Kasih. Sudah semua ya ini anak-anakku? Sudah. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi. Nanti ini silahkan diisi dulu dan bisa dikumpulkan nanti setelah jam istirahat kedua. Oke, jadi kegiatan kita pada hari ini, harapan Bapak untuk anak-anak, semoga anak-anak menjadi pribadi yang lebih disiplin ya tentunya anak-anak dan lebih taat akan peraturan. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mungkin Mas Rian dapat membacakan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Kesimpulan, kurangnya disiplin pada remaja merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebiasaan pribadi, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, lingkungan sekolah, serta penggunaan media sosial dan teknologi yang berlebihan. Disiplin sangat penting untuk membantu remaja membentuk perilaku yang teratur, bertanggung jawab dan mampu menghargai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penanaman disiplin perlu dilakukan secara konsisten melalui peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dan terutama disiplin demokratis dapat membantu remaja memahami aturan serta menumbuhkan kesadaran diri untuk berperilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Mas Rian yang sudah memberikan kesimpulan. Mungkin cukup sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi